Di dunia ini, musuh terbesar kita bukanlah orang lain. Musuh terbesar kita adalah hawa nafsu yang berada dalam diri kita. Mereka lapar, tetapi mudah marah. Mereka haus, tetapi lisan mereka tajam mencela orang lain. Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengajarkan mantra ampuh. Katakanlah kepada mereka, inni sho'imun, bahwasannya aku sedang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh misalkan jika kita berada di tengah peperangan, kita butuh yang namanya tameng, perisai, atau rompi anti peluru. Jika kita berada di tengah perjalanan, lalu turun hujan deras, kita butuh yang namanya payung. Mengapa? Karena kita butuh perlindungan. Di dunia ini, musuh terbesar kita bukanlah orang lain. Musuh terbesar kita adalah hawa nafsu yang berada dalam diri kita. Hawa nafsu dan godaan syaitan yang tidak terlihat. Pertanyaannya adalah, apa perlindungan, perisai tercanggih yang Allah berikan kepada manusia untuk menghadapi serangan, godaan syahwat, dan sambaran api neraka? Maka jawabannya adalah dengan puasa. Banyak di antara kita, kaum muslimin, berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Namun perisai mereka retak, bahkan hancur. Mereka lapar, tetapi mudah marah. Mereka haus, tetapi lisan mereka tajam mencela orang lain. Oleh karena itu, penting kita memahami makna, hakikat puasa sebagai perisai, supaya puasa kita tidak sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa makna junnah, perisai, dalam hadis ini? Imam Hajar al-Asqalani berkata bahwasannya menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari, menjelaskan hakikat makna perisai ada dua hal. Yang pertama adalah menjadi perisai di dunia, yaitu melindungi kita dari godaan dosa dan syahwat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melemahkan godaan syaitan yang berada dalam aliran tubuh manusia. Ya, dengan apa? Dengan rasa lapar. Sehingga nafsu kita untuk berbuat dosa itu menjadi lemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjadi perisai di akhirat, yaitu melindungi kita ya dari api dan sembaran api neraka. Rasulullah Nabi Muhammad SAW mempertegas dalam sabdanya di dalam riwayat hadis Imam Ahmad, "As-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu ilan nar." Ya, artinya puasa itu adalah perisai yang dimana seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi permisa yang insya Allah muliakan, puasa bukan hanya sekedar diet dan ritual tahunan kita, tetapi merupakan baju, perisai, tameng spiritual kita. Namun para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perisai yang kokoh, perisai yang kuat pun bisa retak dan hancur jika kita tidak merawatnya. Maka bagaimana cara kita merawat, memastikan puasa kita benar-benar menjadi perisai yang kokoh? Maka saya memberikan 3 cara agar kita bisa merawat perisai puasa kita berdasarkan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah menjaga lisan dari perkataan kotor. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa salah seorang di antara kalian berpuasa,
maka janganlah di antara mereka berkata kasar, dan janganlah di antara mereka berbuat kebisikan atau berbuat kegaduhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perisai kita akan retak ketika kita mengadu domba, ketika kita bergibah, ketika kita membicarakan keburukan orang lain. Ya. Dan Rasulullah pun mempertegas dalam sabdanya yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Setidaknya para permisa, jika kita tidak bisa berkata baik dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, maka hendaknya kita diam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kendalikan emosi kita. Jika ada salah seorang di antara kita, entah itu sengaja ataupun tidak disengaja, ya, memancing amarah kita, memancing emosi kita. Contoh misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berkendara, naik motor atau mobil. Namun ketika di tengah perjalanan dengan sengaja atau tidak sengaja, ada seseorang yang menyerempet kendaraan kita. Kemudian jika kita misalkan berada di dalam satu circle, kita diskusi di sana, lalu ada salah seorang di antara teman kita itu memancing perdebatan di antara kita, maka jangan kita ladeni dengan emosi. Justru Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengajarkan mantra ampuh. Katakanlah kepada mereka, inni sho'imun, bahwasannya aku sedang berpuasa. Jadi inilah cara ampuh yang diajarkan oleh Rasulullah supaya perisai kita aktif menjaga diri kita. Kemudian yang ketiga adalah menjaga pandangan dan anggota tubuh kita. Imam Qudamah rahimahullah ta'ala berkata bahwasannya tingkat tertinggi, level tertinggi puasa itu adalah dengan menjaga pandangan kita dari hal-hal yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Percuma perut kita lapar, tetapi pandangan kita, mata kita itu kenyang terhadap hal-hal maksiat yang ada di medsos. Maka langkah yang harus kita ambil adalah kita jadikan sosmed ini mengedukasi tentang ajaran Islam, konten-konten yang Islami, sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka para pemirsa, yang insya Allah Allah muliakan, kita simpulkan ada 3 cara bagaimana cara kita tetap merawat perisai kita tetap kokoh. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita dari perkataan kotor. Dan yang kedua, kendalikan emosi kita. Yang ketiga adalah menjaga mata dan anggota tubuh kita. Maka para permisa, mari kita bawa satu komitmen bahwasannya dengan satu langkah sederhana saja. Ketika kita ingin marah, ketika kita ingin berkata kasar, ketika kita ingin membuat atau mengomentari sosmed, tanamkan dalam diri kita, ya, bahwasanya perisai kita itu sedang aktif. Jangan sampai, ya, perisai kita rapuh atau hancur karena diri kita sendiri. Maka dalam momentum bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita dengan membentengi kita dengan perisai yang kokoh. Ya, semoga puasa kita melindungi kita dari dosa di dunia dan menjaga kita dari api neraka di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.